Halo? Bro, gue butuh pemasukan tambahan banget nih. Ada ide nggak? Podcast yang kemarinan itu emang gak ngasilin sama sekali. Podcast modelan kayak gue gini mah, mana bisa dapat duit? Makanya hosting podcastnya di First Story aja. Di sana ada First Story Ads. Podcast kita bisa dapat duit tuh lewat iklan kayak gini. Hah? Ini iklan? Dapatnya lumayan loh. Rutin tiap bulan langsung masuk ke rekening. Hah, serius lu? Haho. Iyalah. Udah gitu podcastnya bisa didengerin di semua platform kayak Spotify, Noise, Apple Podcast. Semualah. Ya udahlah, kita gas aja lah yuk. Gue mau udah join. Bentar ya, gue closing dulu. Ah, closing? Emang ini iklan beneran ya? First Story, platform hosting podcast paling ideal, rahasia para podcaster sukses. Mulai perjalanan berpodcastmu dengan First Story dan monetisasi kontenmu sekarang juga. Pelajari lebih lanjut di www.firststory.me. Terima kasih dan silakan menikmati episode ini. Iya beneran iklan ini mah. Matchday FC episode 8. Kali ini kita bakalan ngebahas beberapa update bursa transfer dan hasil pertandingan dari EPL dan La Liga selengkapnya di Matchday FC. Explore the game, celebrate the moment. This is Matchday FC. Matchday FC episode 8 with me, the one and only Aga AGHA. Yap, kali ini ada beberapa update bursa transfer dan pertandingan EPL dan La Liga telah berlangsung kemarin. Ada beberapa pertandingan yang seru dan ya begitulah. Oke, kita mulai dari update bursa transfer dulu. Yang pertama datang dari Moises Caicedo, yang dimana kita tahu semua bahwa Moises Caicedo ini katanya bakalan bergabung ke Liverpool. Namun sayangnya tertikung lagi akibat Chelsea yang menawarkan harga yang lebih tinggi, sekitar berapa? Tunggu, wait. 110 juta euro kalau tidak salah. 115 juta pounds. Dan saya rasa kalau dilihat ini Moises Caicedo harganya memang terlalu overpriced untuk pemain yang main di Brighton. Entah kenapa tim-tim Liga Inggris ini harganya terlalu mahal, mematok harga pemain yang ya mungkin bisa dibilang kualitasnya biasa-biasa saja. Jadi menurut saya ini pembelian yang overpriced, menurutku overpriced karena ya untuk sekedar pemain yang main di Brighton dihargai 115 juta ini sebuah tidak masuk akal untuk tim lain begitu. Jadi menurut saya ini adalah pembelian overpriced dan semoga ya bisa cocok dengan skemanya Pochettino. Kita doakan untuk fans Chelsea, dan kalau bisa ya minimal dapat trofi atau minimal membantu timnya dulu naik ke minimal posisi 4 besar atau 8 besar, minimal dari 8 besar lah, supaya bisa main di kancah Eropa lagi untuk Chelsea. Dan kedua ada Kepa yang pindah ke Real Madrid, yang dimana dia pindah sebagai pemain pinjaman selama 1 musim untuk menggantikan Thibaut Courtois yang cedera panjang selama hampir semusim, kalau tidak salah 9 bulan. Dan saya melihat di sini siapa Kepa itu mudah-mudahan bisa menggantikan si Courtois di bawah Mister Real Madrid, karena kalau memainkan Lunin sebagai kiper utama sebagai pengganti Courtois menurutku agak riskan.
Why? Karena dia ini masih muda, masih perlu jam terbang, terus disuruh gantikan si Thibaut Courtois yang notabene adalah pemain utama. Menurutku ini agak terlalu cepat untuk si Lunin naik sebagai kiper utama dari Chelsea. Jadi semoga kita doakan siapa lagi ini, si Kepa bisa menggantikan si Thibaut Courtois yang menurutku tidak bagus, tidak jelek tapi tidak bagus juga. Tapi kalau kelemahannya si Kepa ini cuma satu, yaitu adalah one shoot one goal dan tendangan jarak jauh yang mudah untuk dibobol dari dia. Jadi tapi build up-nya juga kayaknya build up-nya bagus karena dia dari Spanyol yang cocok untuk Madrid. Dan Neymar akhirnya pindah ke Al Ahly setelah drama transfer dari beliau yang tak kunjung usai. Akhirnya beliau pindah ke Al Hilal, yang dimana Al Hilal ini lagi gila-gilanya mencari pemain. Banyak pemain yang pindah ke sana, salah satunya Ruben Neves, kalau tidak salah ya Ruben Neves. Terus sekarang Neymar, yang dimana saya rasa Neymar ini mana ya, masih dia ini lebih mementingkan uang daripada karirnya kalau dilihat-lihat. Kenapa? Setelah kepindahannya dari Barca ke PSG, dia itu agak kurang mainnya. Kenapa saya bilang agak kurang? Setiap dia main di PSG pasti selalu menjadi langganan cedera. Ada beberapa pertandingan pasti dia langganan cedera, dan langganan cederanya itu di bulan berapa? Ya, bulan 2 pas ulang tahunnya. Jadi saya rasa ini kalau Neymar lebih harus lebih memang mementingkan uang ketimbang karirnya di Eropa, yang dimana dia masih bagus-bagusnya daripada dia harus main di enggak bagus sih sebenarnya dia. Jadi saya rasa menurutku lebih baik Neymar ini pindah saja ke Arab daripada di Eropa susah lagi, susah dapat gelarnya. Ya siapa tahu bisa di sana dapat gelar walaupun turun kasta gitu. Joao Cancelo selangkah lagi menuju ke Barcelona setelah update-nya ialah proposal telah dikirimkan dengan opsi pembelian. Pembicaraan antara City untuk menjual Joao Cancelo, personal terms telah disetujui beberapa minggu yang lalu. Xavi menginginkan Cancelo sebagai top targetnya sejak Januari, yang dimana Barca ini sekarang lagi cari RB, yang dimana kelemahannya Barca itu ada di right back, karena kalau dipakai si Araujo agak kurang ya. Kalau saya bukan agak kurang sih, bagus, cuma kadang apa ya, Barca ini kayaknya butuh RB murni ketimbang harus kasih pindah role-nya pemain kalau saya lihat. Dan menurutku di sini si Joao Cancelo ini cocok dengan strateginya Xavi. Kenapa? Karena strateginya Xavi dan strateginya Pep itu hampir-hampir sama. Passing masuk ke umpan ke striker, passing ke striker, passing pendek dan gol begitu. Jadi kalau saya menurutku si Joao Cancelo ini memang
dibutuhkan oleh Barca. IPL resmi telah bermain sejak hari Sabtu dini hari waktu Indonesia Tengah dan berakhir tadi subuh. Saya lihat di sini di pertandingan pertama dulu ya. Di pertandingan pertama ada Manchester City versus Burnley, di mana Manchester City menang 3-0. Di mana ini Haaland cetak 2 gol, satu golnya satu gol cepat. Kita lihat di sana waktu City lawan Burnley, rasa City ini kalau dilihat-lihat ya masih cocok untuk jadi title contender untuk IPL kalau dilihat. Dan menurutku City ini lagi gila-gilaannya, tapi sayangnya mereka hanya membeli 2, Josko Gvardiol sama siapa ya kemarin itu, Josko Gvardiol dan Kovacic. Let me correct me if I wrong kalau misalnya saya salah. Terus saya lihat kalau di pertandingan ini City tuh kencang dalam serangannya. Serangannya baguslah serangannya. Dan kalau saya lihat ini City, ya begitulah City di bawah asuhan Pep, gila. 5 tahun 4 gelar yang dihasilkan untuk Liga. Dan saya rasa ini City bakalan bisa jadi title contender kalau menurutku. Dan Haaland ini cetak 2 gol. Robot memang ini orang. Tapi kelemahannya Haaland ialah Haaland ini di pertandingan besar kadang tidak terlihat di pertandingan. Maksudnya tidak terlihat bagaimana dia kadang tidak datang di waktu yang tepat gitu. Kalau kita lihat kemarin waktu di Community Shield, dia seakan-akan tidak bisa membawa impact untuk City untuk pertandingan besar. Kalau menurutku jadi 3-0 untuk itu City. Terus pertandingan yang lain ada Arsenal versus Nottingham Forest, yang dimana Arsenal ini hampir saja seri. Hampir 2 gol dari Saka dan Eddie Nketiah dan satunya Taiwo Awoniyi. Yang kulihat dari sini Eddie Nketiah golnya itu umpan dari Martinelli yang 360 roulette ala Zidane. Terus umpannya itu diberikan ke Eddie Nketiah dan gol. Saya rasa ini Arsenal lagi serius juga untuk jadi title contender setelah tahun lalu nyaris juara. Sayangnya gagal gara-gara teledor di pertandingan terakhir. Aduh. Terus satu golnya ini gol spektakuler lah dari Saka. R2 kotak bom Saka. Dan pertandingan lain ada siapa ya? Wait. Ada pertandingan, sabar. Cek dulu. Buka Google dulu. Oke, ada Chelsea versus Liverpool yang dimana berakhir imbang terus. Kalau kata Jerry Arvino, pemain datang dan pergi, musim pun telah berganti, tapi hasil akhir antara Liverpool dan Chelsea
harus berakhir seri. Luis Diaz di menit 18 dan Axel Disasi di menit ke-37 membuat pertandingan berakhir imbang 1-1. Satu gol dari Liverpool melalui Luis Diaz, hasil dari counter attack cepat. Build up yang baik dari Alisson Becker. Dan saya lupa siapa yang kasih assist Luis Diaz. Luis Diaz keren golnya. Dan Axel Disasi golnya ini agak jatuh dari langit karena Ben Chilwell atau Conor Gallagher umpannya ini mengarah jatuh ke Axel Disasi. Dan 2 gol lainnya berujung dibatalkan akibat 2 pemain masing-masing dari Chelsea dan Liverpool, Muhammad Salah dan Conor Gallagher, terjebak di posisi offside. Saya lihat di sini ada momen di mana Muhammad Salah ketika diganti yaitu agak kecewa dengan Klopp, tapi menurutku ini tamparan bagi si Salah supaya lebih improve lagi, supaya bisa lebih bagus lagi. Oke, kita ke La Liga. 2 pertandingan yang kunonton, Real Madrid versus Athletic dan Getafe versus Barcelona. Athletic versus Real Madrid dulu. Kalau saya lihat pertandingannya ini Athletic versus Real Madrid, ya 2 gol dari Madrid masing-masing dicetak oleh Rodrigo dan Jude Bellingham. Tapi menurutku di sini yang kusoroti dari Real Madrid, mereka itu kalau di babak pertama ya menyerang, tapi di babak kedua mengendorkan serangan. Justru di babak kedua Bilbao lebih menguasai pertandingan. Kalau saya lihat, dan menurutku jeleknya Real Madrid di era Ancelotti ini, kenapa saya bilang jelek? Karena di satu sisi jika unggul pasti bertahan ki. Berapa kali saya lihat begitu, bertahan terus. Mungkin ada pandit yang bilang bahwa si Ancelotti ini miskin taktik karena permainannya memang bertahan. Jadi saya lihat di sini Real Madrid gimana ya? Agak kurang sih kemarin pertandingannya. Kalau saya lihat gitu. Dan ya pertandingan kedua antara Barcelona versus Getafe berakhir imbang 0-0. Ada 2 kartu merah Rafinha dan Jaime Mata. Yang kusoroti di sini di pertandingan adalah Barca ketika ketemu dengan tim-tim semenjana pasti kocar-kacir permainannya. Di pertandingan melawan Real di pramusim dan Tottenham menggila, tapi dibawa di pertandingan kemarin agak kurang saya lihat. Seri lagi 4 pertemuan berakhir 0-0, berakhir seri. Jadi saya rasa di sini Barca kayaknya kurang di posisi wing. Di babak pertama setelah si Dembele cabut, Rafinha ini lebih tidak berani untuk menusuk saya lihat. Setelah diganti Yamal ini lebih bagus masuknya.
lebih bisa menusuk ke dalam kalau saya lihat. Dan menurutku, oh iya, di pertandingan ini 2 kartu merah yang dimana Rafinha mendapatkan kartu merah setelah sebenarnya tidak sengaja tidak sengaja menabrak pemainnya. Dan satu lagi yang kusoroti di sini bahwa wasit di sini agak lain saya rasa. Kenapa? Wasitnya ini setiap Barca dapat pelanggaran pasti tidak digubris. Pemain jatuh, kasihan, bahkan Gundogan disiku dadanya, terus kena sikut, sesak napas men. Wah, gila memang ini wasitnya La Liga. Dan pantas sih, ada beberapa orang yang bilang, ada sumber yang pernah ku baca bahwa La Liga ini turun kualitasnya yang mungkin karena wasitnya kalau menurutku. Dan Tebas juga di sini tidak mau kasih La Liga berupa gol line teknologi. Ada VAR, namun VAR-nya ini tidak berfungsi di menit terakhir. Ketika Barca sebenarnya bisa mendapatkan penalti, namun sayangnya digagalkan oleh VAR. Why? VAR, hey VAR, kenapa? Padahal Gavi bolanya itu kena di dada. Namun sayangnya VAR melihat bola itu menyentuh tangannya si Gavi. Dan setelah itu Araujo kan ditendang kakinya. Pas ditendang kakinya, bukan itu yang disoroti, tapi pelanggarannya si Gavi. Dan Gavi saya lihat di sini bukan kena tangan, tapi kena dada. Aduh, wasit. Ya begitulah wasit La Liga. Mengertilah betapa busuknya La Liga, betapa jeleknya memang La Liga. Apalagi kalau Barca sih. Saya kan fans Barca, jadi ya wajar lah bersuara ya. Dan menurutku di sini kalau setiap Barca dapat pelanggaran pasti tidak digubris. Ya, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Wow, 20 menit. Tidak pernah saya panjang lebar bicara selama ini. Biasanya itu 10-14 menit baru selesai ini podcast. Dan ya, terima kasih sudah mendengarkan Matchday FC. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi I'm signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.